semua. Hari ini aku bakal ajak kalian ke salah satu UMKM yang ada di Karawang untuk kita cari tahu gimana sih awal mulanya UMKM ini berdiri. Untuk lokasinya ini berada di Jalan HS Ronggowaluyo, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Yuk langsung aja kita masuk. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk diwawancara untuk memenuhi tugas rencana bisnis. Sebelumnya dengan kakak siapa? Saya Haikal. Kak Haikal. Ya. Baik. Sebelumnya kenapa memilih bisnis ini? Ini kan salah satu bisnis di bidang food and beverage ya. Food and beverage itu salah satu bisnis yang menurut saya menjanjikan perputaran uangnya. Jadi saya lebih memilih bisnis ini karena pun di Karawang kan belum ada yang namanya donat bakar ya. Jadi itu salah satu alasannya. Udah mulai dari tahun kapan usaha? Ini berdiri dari tanggal 24 Agustus 2021. Oh, baru berarti baru. Ya, baru sekitar 7 bulanan. Berarti udah ngalamin penurunan omset karena Covid? Ya, sempat merasakan juga penurunan omset karena COVID-19. Jadi ya udah pernah merasakan. Kalau asal usulnya kayak asal mulanya kenapa sih bisa berdiri usaha ini kayak gitu? Nah, sebenarnya saya kan berdiri ini berdua ya sama pasangan saya. Jadi kan kita sering tuh makan ya. Oh, donat di sini kok cuman ya udah kayak ada Jeko dan lain-lain. Kenapa nggak ada yang lain? Pernah dulu nyobain donat bakar juga di daerah Karangpawitan. Kalau sekarang kan udah tutup. Nah, makanya kita buka sendiri di sini. Jadi asal usulnya itu. Buka usahanya berdua sama istri? Iya. Bukan sama pacar saya. Oh, pacar? Iya. Pacar. Untuk bahan bakunya sendiri susah ditemuin? Kebetulan untuk bahan bakunya sendiri di sini pun banyak ya. Kan di agen-agen juga ada. Jadi bahan bakunya sama sekali tidak susah untuk dijumpai lah di Karawang ini. Gampang. Ya. Modalnya awalnya untuk Modal sendiri kita kan pertama kali tinggal di bidang donat aja ya. Di bidang donat aja itu kita bisa nyampe ngeluarin modal itu sekitar 6 juta. Terus kita pindah lagi ke sini untuk membangun bisnis lagi, itu kita keluar hampir 10 juta. Jadi total ya kita 16 juta untuk. Oh, awalnya nggak di sini? Enggak, kita awalnya ada di dekat alun-alun. Alun-alun. Ya, itu berfokusnya hanya untuk donatnya aja, untuk rotinya nggak ada. Di ruko juga? Iya, sama di ruko juga. Terus pindah sini ya modalnya kita nambah lagi 10 juta lagi, kisaran 10 juta. Untuk target pasarnya? Ya, target pasarnya kita di sini cukup luas ya, dari SMA, kuliah, anak-anak pun masuk karena kan kita ada donatnya juga. Untuk harganya juga terjangkau lah dari SMP, SMA sampai mahasiswa dan mahasiswa. Kan berdirinya tahun 2021 ya? Iya. Itu udah 1 tahun pandemi kan ya? Iya. Orang-orang kan anaknya pada gulung tikar. Nah, kenapa memulai usaha? Nah itu dia, di situ kan tantangannya. Di saat orang-orang lain gulung tikar, kita mencoba untuk membuka suatu hal yang baru, bisnis yang baru, kenapa tidak coba? Tapi kan di situ resikonya besar. Jadi ya udah di situ tantangannya dan harus coba ya bisa berdiri sampai saat ini. Ada niat untuk menambahkan menu baru? Mungkin untuk kedepannya menu akan ditambahkan lagi ya, menu baru ditambahkan lagi agar lebih variatif lagi. Jadi nanti tunggu aja. Biasanya per hari berapa yang terjual? Per hari semuanya dari total semua menu. Kalau per hari itu karena kan kita catatannya banyak ya. Kalau untuk per hari itu donat itu kita bisa nyampe 30 piece per hari. Untuk ropangnya sendiri paling sedikit 10, untuk toastnya juga 10. Untuk esnya itu kita paling 11-12. Berarti menu yang paling laku Ya karena kita kan donat. Oh, yang paling laku Biasa donat. ya. Menu favoritnya donat? Ya. Misinya ada nggak? Misi jualan? Ya misi ini ya kita membuka usaha ya emang untuk meramaikan pasar di Karawang ini, dan misinya itu ya untuk menggait anak muda untuk bisa
binaan dari himpunan ya. Oh. Nah, ini ada satu lagi juga binaan dari himpunan mahasiswa manajemen. Oh, binaan yang itu yang UMKM mahasiswa itu ya? Iya. Yang jual-jual. Kita kerjasama sama UMKM mahasiswa dari himpunan mahasiswa manajemen. Kakak semester 6 di UBP? Iya. Oh, berarti masih udah berani buat mulai usaha. Ya, dari semester 5 lah. Karena kan gabut ya semester 5 online terus. Ngapain daripada di rumah, ya udah kita coba mulai usaha kecil-kecilan. Dibanding di rumah terus ya kuliah doang, kuliah tidur, kenapa enggak coba usaha. Tapi usaha ini didukung sama orang tua? Alhamdulillah sih didukung satu sama lain, dukung orang tua dan disupport selalu lah sama orang tua. Cara memasarkan produknya apa ada media sosial di Gojek, Grab? Kita ada Instagram, bisa dilihat di situ ada Dokar Corner ya. Kita juga untuk pemesanan partai juga bisa. Waktu itu pernah ada beberapa, kita punya WhatsApp dan juga kita sudah ada di Shopee Food, ada di Grab dan juga ada di Gojek. Oh, lengkap ya? Iya, itu lengkap. Baik, pilihan usaha kakak dibanding lain apa gitu? Pertama kita memakai bahan-bahan yang best quality ya, yang emang benar-benar premium dan emang terjamin kualitasnya. Dan juga kita bekerja bersama beberapa mitra untuk menyuplai bahan-bahan ini. Jadi kita makainya bahan-bahan yang best quality ya. Oh, udah punya distributor. Iya. Pernah ada ini diskon? Hah? Diskon? Kita promo setiap hari Jumat itu ada promo beli 3 donat itu all varian itu 18.000. Oh, setiap hari Jumat aja promonya? Setiap hari Jumat, setiap hari-hari besar kayak contoh kemarin tahun baru Imlek kita ada promo juga, beli 3 varian ropang tosti yang beef dan chicken sama smoke beef itu hanya sekitar 39.000. Aslinya kalau Dari aslinya itu sekitar 48.000. Itu yang untuk di outlet ya, kalau di Gojek beda lagi harganya. ya lebih mahal di Lebih Gojek. mahal di Gojek. Terima kasih atas waktunya. Sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Fikri Haikal Susanto adalah owner dari Dokar Corner. Saat ini ia adalah seorang mahasiswa semester 6 di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Ia mendirikan usaha ini bersama pasangannya pada 24 Agustus 2021. Di masa pandemi ini banyak usaha-usaha yang bangkrut. Ia memilih menantang dirinya untuk memulai usaha ini. Ia sadar akan resikonya yang besar dan ia sangat bersyukur usahanya bisa berdiri hingga saat ini. Pertama kali memulai usaha bukan hanya berjualan donat saja. Tetapi untuk donat saja modalnya sudah sekitar 6 juta rupiah. Kemudian ia berpindah tempat untuk membangun kembali bisnisnya dengan tambahan modal sebesar 10 juta rupiah. Jadi total modal usahanya adalah 16 juta rupiah. Untuk penjualan donatnya saja bisa mencapai 30 pieces per hari. Ropang atau roti panggang sendiri paling sedikit 10 pieces per hari dan minumannya sekitar 11-12 pieces per hari. Jadi penghasilan per harinya bisa mencapai 800.000 atau lebih dan untuk penghasilan per bulannya bisa mencapai 25 juta. Dan ia juga mengadakan berbagai promo seperti promo di setiap hari Jumat dan promo di berbagai hari besar. Ia juga menyediakan pemesanan melalui Gojek, Grab, dan Shopee Food. Memulai usaha yang besar tidaklah mudah, maka dari itu tidak perlu memulai bisnis dengan modal yang besar. Untuk seorang mahasiswa yang berani memulai berbisnis, cukup dengan modal yang tidak terlalu besar agar tidak terlalu memberatkan. Menjadi pebisnis muda seperti Kak Haikal tidaklah mudah, akan sangat banyak rintangan untuk menjadi sukses seperti yang kita inginkan. Sukses bukanlah hal yang instan. Dari pengalaman Kak Haikal, pelajaran penting yang dapat diteladani yaitu sebagai wirausahawan sejati adalah jeli melihat peluang, percaya diri, tekun, berpikir positif, dan berani mengambil risiko. Mental dan semangat kewirausahaan harus ditumbuhkan sejak dini. Wirausaha adalah penyokong utama pembangkit ekonomi suatu negara. Semakin banyak jumlah wirausaha dalam suatu negara, terutama dari kalangan mahasiswa terpelajar di seluruh Indonesia,
semakin besar potensi negara tersebut untuk menjadi negara maju. Menjadi wirausaha adalah hak setiap individu tanpa terkecuali. Hal yang paling dibutuhkan dalam kewirausahaan adalah sikap dan mental wirausaha yang kokoh, penuh inovasi, dan tidak takut gagal dalam menghadapi rintangan, sehingga keberlanjutan usaha akan tetap terjaga. Salah satu akun Facebook mengemukakan sejarah asal-usul donat bakar pada tanggal 23 Februari 2015 bahwa salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie krim, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin diciptakan kapten kapal asal Denmark bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue goreng yang dimakan ketika sedang menyetir ditusuk ke roda kemudi kapal sehingga kue menjadi bolong. Kebetulan bagian tengah kue juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Dalam salah satu artikel CNN Indonesia mengemukakan bahwa menurut Ketua Departemen Antropologi Universitas Indiana, yaitu Universitas Purdue Indianapolis sekaligus dan penulis Class America, A History of the Donut Paul R. Mullins, sebenarnya tak satu pun dari buku masak hingga akhir abad 19 menyebut bahwa memasak donat harus membuat lubang di tengahnya. Tapi orang-orang mengakui bahwa hal itu adalah ide yang bagus dan logis. Ini berkenaan dengan teknik dan hasil penggorengan donat. Apabila tidak dilubangi di tengahnya, donat akan lebih sulit matang merata. Bagian luar kue akan matang lebih cepat dibandingkan dengan bagian tengah. Dengan menghilangkan tengah donat ini, menghindari bagian yang masih mentah. Donat terus diproduksi secara manual hingga masa Perang Dunia I. Donut Girls dari Salvation Army menyediakan konsumsi berupa donat untuk para prajurit perang. Kemudian, pasca Perang Dunia I, banyak orang Amerika menghendaki donat sebagai menu sarapan. Hal itu dimanfaatkan seorang imigran Yahudi bernama Aldo Levitt sebagai peluang bisnis. Untuk memenuhi besarnya permintaan terhadap donat, diciptakanlah mesin pembuat donat pertama yang mampu menghasilkan donat dengan kecepatan yang jauh lebih besar daripada buatan tangan pada tahun 1920. Levitt berhasil menciptakan mesin penghasil 80 donat per jam dan semua bentuknya identik. Orang-orang akan berbondong-bondong melihat donat mereka dibuat sendiri dan memakannya langsung dari mesin. Seiring waktu, mesin terus dikembangkan untuk menghasilkan kue lebih banyak dan lebih cepat. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, banyak bermunculan usaha-usaha kecil dan menengah, di mana semakin banyak usaha yang berdiri, maka akan timbul persaingan yang ketat. Dengan adanya persaingan, maka usaha-usaha dihadapkan pada berbagai peluang dan ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, setiap industri kecil dan menengah dituntut untuk selalu mengerti dan memahami apa yang terjadi di pasar dan apa yang menjadi keinginan konsumen. Majunya teknologi di mana segala sesuatu berubah lebih cepat dibanding dengan apa yang diimajinasikan. Kreativitas serta inovasi bersifat vital bagi keberhasilan dalam ketahanan suatu usaha. Berpikir kreatif telah berkembang menjadi keterampilan bisnis inti, dan para wirausaha menjadi pelopor menciptakan dan mengembangkan hal tersebut. Sehingga banyaknya bermunculan varian donat baru seperti